Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Nugroho. Saya adalah mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercubuana. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester genap saya. Oke, soal pertama. Jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah, serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Yang B adalah jelaskan tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium, dan bagaimana jika harus menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Yang C adalah jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Oke, untuk yang A, tadi jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah. Yang pertama adalah dilakukannya sebuah pemadatan pada tanah, salah satunya adalah untuk memperkuat tanah agar dapat dilakukan perbaikan kuat geser tanah sehingga tanah dapat lebih kuat saat menopang beban yang berada di atasnya. Selanjutnya untuk hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Pengujian pemadatan tanah yang dilakukan di dalam laboratorium biasanya dilakukan untuk mengetahui kadar air optimum dan juga kepadatan kering maksimum. Setelah itu dilakukanlah pemadatan tanah di lapangan, sehingga pemadatan tanah dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kayak yang B, jelaskan tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Uji pemadatan tanah di laboratorium menggunakan metode standar Proctor. Langkah uji pemadatan menggunakan uji Proctor adalah pertama, tanah dipadatkan dalam sebuah cetakan silinder bervolume 1/30 kaki ya. Diameter cetakan tersebut adalah 4 inci. Selama percobaan di laboratorium, cetakan lalu diklem pada sebuah plat dasar dan di atasnya diberi perpanjangan berbentuk silinder. Selanjutnya tanah dicampur di air dengan kadar yang berbeda dan kemudian dipadatkan dengan menggunakan penumbuk khusus. Pemadatan tanah tersebut dilakukan dalam 3 lapisan dengan tebal kira-kira 1,0 inci dan jumlah tumbukan adalah 25 kali tiap lapisan. Berat tumbukan adalah 5,5 lb dan tinggi jatuh sebesar 12 inci. Selanjutnya untuk yang C adalah jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan serta hasil pengujian, pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Oke, pelaksanaan pemadatan tanah pertama-tama dasar tanah yang lembab dikelupas dan dibalik menggunakan grader. Setelah semua tanah terbalik, tanah dasar yang lembab dibiarkan mengering selama 6 jam dengan catatan cuaca yang cerah ya. Setelah tanah dasar mengering, selanjutnya gunakan alat fibrosip foot untuk memadatkan tanah. Proses ini dilakukan dengan 4 kali lintasan dengan getaran 2 pass low dan 2 pass high. Setelah melakukan pemadatan dengan fibrosip, selanjutnya dilanjutkan dengan fibro roller dengan 4 kali lintasan dengan getaran high. Selanjutnya ya pastikan bahwa tanah sudah padat, sudah keras sempurna ya. Selanjutnya, jenis tanah dan gradasi tanah sangat mempengaruhi kepadatan. Ini untuk faktor-faktor ya. Faktor-faktornya jenis tanah dan gradasi tanah sangat mempengaruhi kepadatan tanah. Tanah bergradasi halus membutuhkan lebih sedikit air untuk mencapai kadar air maksimum. Sedangkan tanah bergradasi kasar butuh lebih banyak air untuk mencapai kadar air optimum. Selain itu, berat volume kering awal, kadar air, usaha pemadatan juga menjadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemadatan pada tanah. Selanjutnya kita langsung yang ke D. Yang D langsung sini aja ya. Gambar kurva kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum serta kadar air optimum tanah yang diuji. Sini ada berat tanah basah dan dalam cetakan ya dan kadar air. Di sini ada juga berat mold sekian, diameternya sekian dan volume moldnya sekian, 950 mili. Gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum serta kadar air optimum tanah yang diuji. Oke, di sini ya kita lihat ada volume basah. Volume basah di sini rumusnya adalah alfa sama dengan W. W itu berat ini ya, berat tanah basah dalam cetakan, dan untuk V-nya adalah volume mold dengan 950 mili.
Maka tinggal dimasukin aja 7.663 dibagi dengan 950 sama dengan 8,066 gram per centimeter kubik. Untuk yang B-nya 7971 dibagi dengan 950 sama dengan 8,39 gram per centimeter kubik. Selanjutnya yang C adalah 8213 dibagi dengan 950, hasilnya 8,64. Selanjutnya yang D adalah hasilnya 8,55, yang E adalah 8,539, dan yang F adalah 8,328. Untuk volume keringnya ya, volume kering di sini adalah alpha dry. Ini alpha dry, D itu dry, volume kering. Rumusnya adalah alpha dari sini ya. Ini apa namanya? Jawaban ini dibagi dengan 1 ditambah W. W ini apa namanya? Kadar air. Lalu dibagi dengan 100. Persen tadi apa namanya? Ininya kan dalam persen. Dibagi dengan 100. Maka hasilnya adalah 8,066 untuk yang A ya. Dibagi dengan 1 plus 6 per 100, jadi 0,06 sama dengan 7,61. Sama juga dengan yang B, 8,39 per 1 plus 8 per 100 sama dengan 7,760 gram per centimeter kubik. Selanjutnya untuk yang C hasilnya 7,854 dan yang D adalah 7,634. Yang E 7,49 dan yang terakhir adalah 7,18 untuk yang F. Oke, selanjutnya di sini sudah ada tabel rekapitulasi untuk volume basah dan volume kering. Selanjutnya dijadikan sebuah kurva sebagai berikut. Nah, berat volume kering maksimum yang didapatkan adalah 7,86 dan kadar air optimum sebesar 10%. Itu dilihat dari kadar air maksimum yang paling tinggi gitu ya. Berat volume kering paling tinggi gitu. Dapatnya adalah 7,86 dan kadar airnya yang otomatis yang 10% ya. Oke, selanjutnya untuk yang B-nya, dari informasi tersebut berikan penjelasan keputusan apa yang harus diambil oleh kepala proyek untuk memperoleh kepadatan tanah maksimal pada proyek tersebut terkait pelaksanaan dan alatnya gitu ya. Oke, ini menurut saya ya, kepala proyek harus menambahkan beberapa gram air untuk mendapatkan hasil yang optimum. Tetapi bila hasil yang didapat masih belum optimum, maka harus dilakukan penambahan tanah lalu dipadatkan dengan menggunakan vibrating compactor. Oke, selanjutnya kita ke soal yang nomor 2 ya. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2, suatu profil tanah terdiri dari sand setebal 4 meter dengan row sekian dan di bawahnya ada lapisan compressible silty clay dengan tebal 8 meter. Dengan row sekian, maka dengan muka air tanah berada pada dasar lapisan pertama 4 meter di bawah muka tanah. Yang pertama adalah hitung tegangan total, air pori, dan efektif pada titik dasar lapisan compressible silty clay dan gambarkan diagram tegangannya. Oke, setelah diterjemahkan kurang lebih yang ini ya soalnya itu menjadi gambar sebagai berikut dengan 4 meter dan 8 meter ya. Kedalaman 4 meter pertama adalah Z1-nya 4 itu dari selisihnya yang 4 meter. Dengan tegangan total tegangan 1 sama dengan alfasat. Alfasat ini ya ya benar 2 dikali dengan Z1 adalah 4. Hasilnya adalah 8. Tegangan air purinya 0 karena dia ada di atas muka air tanah, maka sudah pasti tegangan air purinya sudah pasti 0 gitu. Tegangan efektifnya tinggal dikurang aja, tegangan total dikurang dengan air pori. Hasilnya ada 8. Selanjutnya kedalaman 12 meter, Z2-nya ada 8, selisihnya ya, 8. Dengan tegangan totalnya dari tegangan total 1, ditambah dengan alfasat. Alfasatnya ini yang 1,7 dikali dengan 8, dengan selisihnya ya, Z1 ya. Maka didapatkan 21,6. Sini ada tegangan air purinya adalah alpha water ya, itu adalah 1 dikali dengan 8. Hasilnya adalah 8. Dan tegangan efektifnya tinggal dikurang aja, tegangan total kurang tegangan air pori, 13,6. Dalam kesimpulan berdasarkan gambar dan perhitungan, titik A ada di kedalaman 12 meter. Sehingga nilai tegangan total sebesar 21,6 mg per m kubik. Tegangan air pori adalah 8 dan pada tegangan efektif dapatkan 13,6.
Nah, tadi ya kita lihat titik A-nya ada di sini. 4 tambah 8 adalah 12. Maka yang kita cari adalah yang 12 meter. Dengan diagram sebagai berikut, di sini tegangan tegangan air pori yang paling bawah ya, dan ini efektif, dan yang ini adalah total, tegangan total gitu. Oke, selanjutnya yang B. Untuk yang B, hitung tegangan total air pori efektif pada titik tersebut jika kapasitas setinggi kapilaritas ya, setinggi 1 meter pada sen. Gambarkan diagram. Oke, ini dia. Ini namanya aksi kapiler atau kapilaritas. Ya, 1 meter ini ya, sesuai yang diinginkan. Dengan sen masih sama seperti tadi. Tegangan kedalaman 4 meter dengan Z1-nya yang 4 meter, tegangan total alfa sat dikali dengan Z1 masih 8 ya, tegangan air porinya juga alfa water dikali dengan Z1 dikurang dengan HW ini tadi ya. Aksi kapilaritasnya sama dengan 5 kN dan tegangan efektif tinggal dikurang aja 3 hasil. Dengan kedalaman 12 meternya di sini adalah tegangan total 8 ditambah dengan 1,7 dikali 8 hasilnya adalah 21,6. Tegangan air porinya adalah 13 ya. Tegangan efektifnya tinggal dikurang aja 8,6. Dengan kesimpulan berdasarkan gambar dan perhitungan, titik A ada di kedalaman 12 meter, sehingga nilai tegangan total sebesar 21,6. Tegangan air porinya adalah 13, dan tegangan efektif adalah 13,6. Ya, seperti tadi ya, ini sih tidak tulis A-nya, tapi kurang lebih di sini. Hanya jadi ya, yang kita cari adalah yang kedalaman 12 meter. Selanjutnya untuk yang C ya. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah naik sampai 1 meter pada sen. Dan gambarkan diagram tegangan. Diagram tegangan. Oke, jadi di sini sesuai dengan instruksi soal. Jadi naik 1 meter ya untuk muka air tanah. Muka air tanah itu naik 1 meter. Oke, pertama kedalaman 3 meter dulu. Ini yang atas ya. Tegangan totalnya adalah alfa sat dikali dengan Z1, maka hasilnya 6, tegangan air porinya 0, sama karena dia ada di muka air tanah, maka tegangan air porinya adalah 0. Dengan tegangan efektifnya adalah, ya tinggal dikurang aja, hasilnya adalah 6. Kedalaman 4 meter, di sini Z2-nya sama dengan 1 ya. Tegangan totalnya adalah hasilnya 8, dengan tegangan air porinya alfa water dikali dengan Z2-nya adalah 1. Tegangan efektif tinggal dikurang aja, hasilnya ada 7. Terakhir adalah kedalaman 12 meter. Tegangan totalnya 8 plus 1,7 kali 8 sama. Hasilnya 21,6 dan tegangan air porinya juga alpha water dikala ini. Tegangan air porinya untuk kedalaman 12 meter adalah alpha water dikali dengan Z2 plus Z3. Ya, 1 dikali dengan 1 plus 8, hasilnya adalah 9. Tegangan efektifnya tinggal dikurang, hasilnya 12,6. Dapatkan diagram sebagai berikut. Berdasarkan gambar dan perhitungan, titik A ada di kedalaman 12 meter. Sama, sehingga nilai tegangan total adalah 21,6. Air pori adalah 9, dan tegangan efektif adalah 12,6. Kesimpulannya ya, ini berdasarkan komentar mengenai kondisi-kondisi di atas tegangan terjadi. Kesimpulan dari perhitungan di atas adalah nilai tegangan total yang didapatkan dengan kedalaman muka air tanah yang berbeda tidak mempengaruhi tegangan totalnya. Sedangkan tegangan air pori dan tegangan efektif berubah sesuai dengan kedalaman muka air tanah. Soal nomor 3. Potongan bendungan ditunjukkan pada gambar di bawah ini dengan koefisien permeabilitas tanah sebesar 3 kali 10 pangkat minus 7 meter per detik. Gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah struktur seperti gambar diagram, yang B-nya adalah gambar diagram gaya angkat atau uplift pada dasar struktur. Oke, sudah digambar kurang lebih seperti ini. Dengan K ini ya tadi permeabilitas tanahnya 3 kali 10 pangkat minus 7 meter per second. Dengan NF-nya 3, NF-nya ini ya 1, 2, 3 gitu.
ND-nya yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H-nya adalah 15 yang ini. 15 dikurang dengan 1. Maka hasilnya 14 meter. Oke, untuk mencari apa tadi? Untuk mencari ininya ya, adalah apa namanya, K dikali dengan H. Dikali dengan NF per ND. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan 14 dikali dengan 3 dibagi 10. Hasilnya 12,6 kali 10 pangkat minus 7. Nah, untuk menggambar apa namanya, gaya angkat atau uplift ya, itu kita harus mencari dulu apa namanya, menggunakan rumus gitu untuk mencari titik A, B, C, dan seterusnya. Di sini ada rumus yang kita gunakan adalah HI ditambah dengan HA dikurang dengan jumlah jaringan air dilewati dikali dengan delta H dikali dengan YW. Nah, karena delta H-nya kita belum dapat, maka kita pakai rumus lagi H per ND. H-nya adalah 14 ya. ND-nya 10. Hasilnya 1,4 meter. Selanjutnya tadi aja tinggal masukin rumus ini. Titik A sebesar 15,6, titik B adalah 14,2 ton per meter persegi, dan titik C-nya adalah 12,8. Untuk titik D-nya adalah 11,4 ton per meter persegi. Dan untuk E-nya 10, F-nya adalah 8,6, untuk G-nya adalah 7,2, untuk titik H-nya adalah 5,8, dan titik I-nya adalah 4,4. Oke, untuk gambarnya kurang lebih seperti ini, untuk gambar uplift-nya. Oke, cukup sekian presentasi saya mengenai UAS Mekanika Tanah 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.